Ya, baik, kita akan masuk contoh yang kedua, masih tentang menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan cara gabungan. Baik, Ibu ambil yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabelnya seperti yang ada di sini yang Ibu tulis. 4x dikurang 2y tambah z sama dengan negatif 19, itu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, di sini sedikit ada peningkatan yang ditanyakan. Kalau di nomor 1 kemarin kita hanya disuruh menentukan himpunan penyelesaian, itu berarti kan kita hanya disuruh mencari nilai x, y, dan z. Nah, sekarang di contoh yang kedua kita disuruh mengoperasikan nilai x, y, dan z yang kita dapat. Oke, baik, lihat di sini ada 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel, maka ini kita sebut sebagai sistem persamaan 3 variabel. Kita disuruh mencari nilai 5x dikurang 9y ditambah 8z. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu berapa nilai x, berapa nilai y, dan berapa nilai z, baru kita operasikan di sini ya. Oke, sama dengan contoh nomor 1, ada beberapa langkah. Yang pertama tadi apa? Kita memilih 2 persamaan di antara 3 persamaan ini. Kan Ibu udah pernah bilang boleh ambil 1, 2, boleh 1, 3, boleh juga 2, 3. Nah, contoh 1 kemarin Ibu udah contohkan mengambil 1 dan 2. Nah, coba kita sekarang agak berbeda. Kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi bebas ya. Mengambil 2 persamaan dari 3 persamaan itu bebas, terserah kalian mau ambil yang mana. Oke, Ibu ambil 1 dan 3. Kita tuliskan 1 dan 3 di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita meneliti apakah ada koefisien dari ketiga variabel itu yang sama koefisiennya. Nah, sekarang kita lihat. X yang persamaan pertama, X koefisiennya 4. Persamaan ketiga itu 2. Y itu koefisiennya min 2 dan 5, tak ada yang sama ya. Nah, kita lihat Z, koefisien Z sama-sama 1. Nah, maka kita tidak perlu menyamakan koefisien lagi. Nah, jadi langsung kita eliminasi Z-nya. Untuk mengeliminasinya kita tambah atau kita kurang. Nah, untuk menentukan apakah dia ditambah atau dikurang, apa kemarin? Lihat tandanya. Kalau tandanya sama-sama plus atau sama-sama min, maka dikurang. Tapi kalau ada salah satunya plus dan salah satunya min, berarti harus ditambah. Oke, karena sama-sama plus kita kurang. Kita operasikan 4x dikurang 2x, berarti 2x, min 2y dikurang 5y, berarti min 7y. Nah, z-nya sudah tereliminasi karena 1z dikurang 1z 0. Nah, sekarang ini min 19 dikurang 15, berarti min 19 ditambah min 15. Hasilnya min 34. Kita dapatkan persamaan baru, kita sebutlah dia persamaan 4. Nah, jadi ini persamaan 1, 2, 3. Setelah mengeliminasi Z, kita dapatkan persamaan 4. Di mana persamaan 4 ini sudah terdiri dari 2 variabel saja, tidak 3 lagi, karena 1 variabel sudah kita eliminasi. Kemudian kita pilih lagi. Tadi udah memilih 1 dan 3. Sekarang misalnya Ibu akan memilih 2 dan 3. Bu, boleh enggak saya memilih 1 dan 2? Silakan, enggak masalah ya. Nah, Ibu mencoba mengambil 2 dan 3. Oke, masukkan 2 dan 3 di sini. Persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, sekarang udah terikat. Tadi kita mengeliminasi Z. Nah, sekarang kita harus mengeliminasi Z juga. Seandainya di langkah pertama kita mengeliminasi Y, maka di sini kita juga harus mengikuti di atas, harus mengeliminasi Y juga ya. Nah, karena tadi kita mengeliminasi Z, mau tidak mau yang ini kita juga harus mengeliminasi Z. Nah, sekarang kita lihat koefisien Z-nya sama atau tidak. Oke. Nah, di sini koefisien Z-nya min 3, yang ini koefisien Z-nya 1, berarti kan tidak sama kan? Nah, harus kita samakan dulu. Caranya kita kali koefisiennya dibalik. Kalau tadi yang 3 berarti kita kali dengan 1, yang 1 kita kali dengan 3. Oke, jadi persamaan 2 dikali 1, persamaan 3 dikali 3. Oke, kita operasikan semua. Persamaan 2 karena dikali 1 tidak ngaruh, tetap. Persamaan 3 betul, kita kali dengan 3, maka kita kali semuanya. 2x dikali 3, 6x, 5y dikali 3, 15y,
1Z dikali 3 berarti 3Z. 15 dikali 4 sama dengan 45. Oke, sekarang kita lihat koefisien Z-nya sudah sama-sama 3. Sekarang tinggal kita eliminasi Z-nya ya. Kita eliminasi Z-nya. Caranya kalau tandanya beda kita tambah. Oke, kita tambah ya. Berarti 3X ditambah 6Y sama dengan 9 ditambah 6Y, 3X ditambah 6X berarti sama dengan 9X, 1Y ditambah 15Y berarti 16Y. Nah ini udah 0, min 3 ditambah 3, utang 3, bayar 3, 0, berarti Z nya sudah tereliminasi. Nah sekarang min 8 ditambah 45 berarti utangnya 8, bayarnya 45, berarti masih ada sisa 37 plus. Nah yang ini kita sebut persamaan 5, dimana persamaan 5 juga hanya terdiri dari dua variabel karena variabel Z nya sudah kita eliminasi. Nah sekarang langkah selanjutnya kalian perhatikan persamaan 4 dan persamaan 5 sama-sama punya variabel X, Y, maka mereka berdua kita eliminasi lagi. Nah tuh, berarti ambil persamaan 4 dan persamaan 5. Nah sekarang terserah kalian mau mengeliminasi apa, mau mengeliminasi X atau mengeliminasi Y. Nah di sini ibu memilih mengeliminasi X. Kalau kita ingin mengeliminasi X maka kita harus menyamakan koefisien X-nya. Nah, di sini kan 2 dan 9 koefisiennya tidak sama kan? Berarti harus kita samakan dulu. Caranya seperti tadi. Kita kali secara terbalik. Nah, jadi kalau yang koefisien 2 kita kali dengan 9. Nah, yang koefisiennya 9 kita kali dengan 2. Oke. Kalau kalian mau menghilangkan atau mengeliminasi Y juga sama. Berarti koefisien Y-nya harus kalian samakan. Ya, mengapa Ibu memilih menghilangkan X? Karena dikalinya lebih kecil. Kalau ini kan berarti yang ini harus dikali 16, yang ini harus dikali 7. Jadi bilangannya lebih besar. Jadi kalau bilangan lebih besar itu kemungkinan tingkat kesalahan kita juga lebih besar menghitungnya. Ibu memilih membuang atau mengeliminasi X. Berarti Ibu menyamakan koefisien X. Nah, di atasnya Ibu kali 9, di bawahnya Ibu kali 2. Oke, semuanya kita kali. 2X dikali 9, 18X. Min 7Y dikali 9, min 63Y, min 34 dikali 9 sama dengan min 306. Oke, yang persamaan 5 kita kali dengan 2. 9X dikali 2 berarti 18X, 16Y dikali 2, 32Y, 37 dikali 2 sama dengan 74. Nah, sekarang koefisien X-nya udah sama-sama 18. Nah, tinggal kita eliminasi. Nah, seperti tadi juga cara mengeliminasinya nih sama-sama plus. Berarti kalau sama-sama plus kita kurang. Sehingga 18 dikurang 18 sama dengan 0. X-nya sudah tereliminasi. Nah, sekarang tinggal variabel Y. Ya, kita operasikan min 63 dikurang 32. Nah, itu kan artinya min 63 ditambah min 32. Kita dapatkan min 95Y. Perhatikan untuk penjumlahan bilangan negatif positif, itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Itu kalian sudah belajar di SMP, di SD bahkan sudah. Jadi Ibu tidak perlu mengulangi lagi ya Bu. Dari mana dapat min 63 dikurang 32 kok hasilnya min 95. Nah, kalian buka lagi buku SMP-nya ya. Oke, itu pelajaran SMP, bahkan di SD juga udah ada. Baik, min 63 dikurang 32 itu sama dengan min 95 Y. Nah, min 306 dikurang 74 itu sama dengan min 380. Maka kita bisa mencari nilai Y-nya. Berarti Y sama dengan min 380 dibagi dengan min 95. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. 380 dibagi 95 sama dengan 4. Berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan 4. Oh iya, penyelesaian ini walaupun variabelnya X, Y, Z tidak selamanya kita mendapatkan nilai X dulu. Dia tidak harus berurutan dapat X dulu, habis itu Y, habis itu Z, tidak. Bisa saja dia loncat, bisa saja Y, Z dulu yang didapatkan. Nah, buktinya yang ini kita mendapatkan Y terlebih dahulu. Oke, setelah mendapatkan nilai Y, kita ambil persamaan atau kita substitusikan ke persamaan yang mengandung dua variabel saja. Yang mengandung dua variabel saja itu berarti kan
persamaan 4 dan persamaan 5. Boleh kalian masukkan ke persamaan 4, boleh masukkan ke persamaan 5. Ibu memilih Y-nya ibu substitusikan ke persamaan 4. Mengapa? Karena persamaan 4 sepertinya koefisiennya agak lebih kecil dibanding yang persamaan yang kelima. Berarti ibu pilih persamaan yang keempat. Bu, boleh enggak saya masukkan nilai Y-nya ke persamaan 5? Silahkan, hasilnya sama ya nak ya. Oke, ibu memilih masukkan Y yang udah didapat ke persamaan 4. Oke, persamaan 4-nya 2x min 7y sama dengan 34. Ibu masukkan 2x, x-nya belum ketemu, 7, y-nya ketemu 4, masukkan y-nya 4 sama dengan min 34. Jadi 2x sama dengan 7 dikali 4, 28 sama dengan min 34. 2x sama dengan berarti min 34, min 28 pindah ke kanan jadi plus 28. Oke, 2x sama dengan min 34 ditambah 28 itu sama dengan min 6 ya. Sehingga nilai x itu sama dengan min 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Karena negatif dibagi positif sama dengan negatif. Oke, kita dapatkan nilai x. Nah, setelah dapat nilai x, berarti kan udah dua variabel nih yang kita dapat, variabel y dan variabel x. Masukkan kedua variabel ini ke persamaan yang mengandung 3 variabel. Yang mengandung 3 variabel ada 3 nih, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Silakan dipilih. Ibu di sini memilih masukkan ke persamaan 1. Oke, jadi kalian bebas ya nak, boleh memilih 1, 2, 3. Ibu memilih memasukkan x dan y-nya ke persamaan 1. Oke. Substitusi x dan y ke persamaan 1. Oke, persamaan satunya 4x dikurang 2y ditambah z sama dengan min 19. Oke, tinggal kita masukkan 4, x-nya diganti dengan negatif 3, kemudian dikurang 2y, y-nya diganti dengan 4, ditambah z sama dengan min 19. Oke, 4 dikali negatif 3, negatif 12, dikurang 2 kali 4 itu 8, ditambah z sama dengan negatif 19. Sehingga kita dapatkan nilai z-nya sama dengan min 19-nya tetap, min 12-nya pindah ke kanan jadi plus, min 8-nya pindah ke kanan jadi 8. Oke, kita dapatkan nilai z-nya sama dengan negatif 19 ditambah 12 ditambah 8 itu sama dengan positif 1. Oke, sekarang udah lengkap, ada nilai x, ada nilai y, ada nilai z. Oke, perintahnya adalah tentukan nilai 5x dikurang 9y ditambah 8z. Nah, maka tinggal kita substitusi masing-masing nilai x, y, dan z-nya. Berarti 5 dikali x-nya min 3 dikurang 9, y-nya 4 ditambah 8, z-nya diganti 1. Oke, 5 dikali min 3 min 15, 9 dikali 4 berarti 36, 8 kali 1 8. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 15 dikurang 36 ditambah 8 sama dengan negatif 43. Oke, untuk SPLTV itu bentuk soalnya banyak, jadi nanti ibu akan ambilkan beberapa contoh lagi yang bentuknya berbeda. Oke, untuk sementara sampai contoh nomor 2 dulu ya. Oke, perbedaan dari contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 itu pertanyaannya hanya sampai menemukan nilai x, y, dan z. Nah, tapi kalau contoh kedua udah dapat x, y, dan z-nya, kita operasikan ya. Jadi itu perbedaan contoh 1 dan contoh 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.